Minggu ketiga sharing serba-serbi ilmu ekonomi, khususnya akuntansi. Kali ini aku akan bawa topik tentang hedging atau lindung nilai. Secara sederhana, hedging itu bisa diartikan sebagai sebuah strategi untuk melindungi nilai investasi atau nilai aset dari kemungkinan kerugian di masa yang akan datang yang disebabkan oleh berbagai risiko keuangan. Yang kita ketahui risiko keuangan itu sangat variatif ya, dari mulai ada risiko fluktuasi nilai tukar, kemudian ada risiko bunga, ada risiko inflasi, dan juga risiko yang lainnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa hedging itu dilakukan tidak untuk memperoleh keuntungan yang besar, tetapi memang untuk mengurangi potensi kerugian di masa yang akan datang. Nah, dalam hedging itu terdapat berbagai instrumen hedging yang bisa digunakan, yang umum digunakan gitu ya. Dan kemudian nanti dalam pemilihan instrumen apa yang akan digunakan itu akan sangat tergantung dengan jenis risiko yang dihadapi. Nah, di sini contohnya itu ada yang namanya forward contract. Forward contract ini adalah kontrak yang disepakati antara dua pihak untuk menjual atau membeli aset di masa yang akan datang dengan harga yang disepakati saat ini. Gitu. Ilustrasinya misalkan kita ilustrasikan ada perusahaan Indonesia mau membeli sebuah bahan baku dari US senilai misalkan 100.000 USD. Tetapi mungkin perusahaan melakukan analisa pasar gitu ya, atau melihat kondisi pasar, merasa khawatir akan ada kenaikan kurs gitu ya di 3 bulan yang akan datang itu. Perusahaan akhirnya membuat yang namanya forward contract dengan bank, di mana di situ kurs yang disepakati adalah 16.000 misalnya. Kemudian ternyata benar di 3 bulan mendatang itu pada saat perusahaan mau membeli bahan baku tersebut, kurs mengalami kenaikan ke 18.000 misalnya. Karena ada forward contract tadi, makanya perusahaan masih bisa membeli bahan baku tersebut di harga kurs 16.000. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya instrumen futures. Sebenarnya untuk futures ini secara konsep itu sama dengan forward contract gitu ya. Jadi kesepakatan untuk membeli atau menjual aset di masa yang akan datang dengan harga yang ditetapkan saat ini. Nah, tetapi bedanya untuk futures ini sudah terstandarisasi dan juga diperjualbelikannya itu di bursa terpusat. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya options. Options ini adalah opsi memberi hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset di harga tertentu dalam periode tertentu. Nah, dalam option ini ada dua jenis, ada call option dan ada put option. Yang pertama untuk call option itu hak untuk beli. Jadi untuk call option ini digunakan untuk hedging kenaikan harga. Jadi misalkan perusahaan itu butuh untuk membeli minyak goreng misalkan di 3 bulan yang akan datang. Kemudian merasa khawatir harga minyak goreng akan naik di 3 bulan itu. Akhirnya perusahaan membeli yang namanya call option gitu ya, dan ternyata memang minyak goreng itu naik gitu di 3 bulan itu, dan artinya karena udah beli call option gitu ya, udah mengunci harganya di sebelum harga kenaikan, maka di situ perusahaan diuntungkan. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata minyak gorengnya justru turun gitu ya? Nah, itu berarti opsinya tidak terpakai. Perusahaan bisa membeli di pasar biasa gitu ya. Kemudian kerugiannya hanya pada premi yang dibayarkan atas call option tadi. Kemudian untuk put optionnya adalah hak untuk jual. Hak untuk jual ini adalah hedging yang digunakan untuk hedging penurunan harga. Ilustrasinya misalnya seorang investor punya saham A, harganya adalah 5.000 misalkan. Tetapi mungkin melihat analisa gitu ya, berbagai analisa, investor merasa khawatir bahwa sahamnya ini akan mengalami penurunan gitu. Akhirnya si investor ini membeli yang namanya put option di harga 5.000 gitu. Dan ternyata memang benar saham itu mengalami penurunan gitu ya ke 4.000. Nah, pada saat itu si investor tadi punya hak untuk jual atas put option yang dia beli di harga 5.000 gitu. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen namanya swap. Swap ini adalah kontrak antara dua pihak untuk menukar arus kas atau cash flow di masa depan berdasarkan ketentuan yang disepakati. Nah, untuk swap ini sendiri ada dua jenis, ada interest rate swap dan ada currency swap ya. Untuk interest rate swap ini adalah kontrak antara dua pihak untuk menukar pembayaran bunga atas jumlah pokok tertentu, di mana ini untuk
pokoknya itu tidak benar-benar dipertukarkan, jadi hanya pertukaran di bunganya saja. Ilustrasinya misalkan perusahaan punya pinjaman 10 miliar di bank dengan bunga 3%, tapi itu floating gitu ya, dan perusahaan merasa khawatir bunganya ini akan terus naik gitu ya, sehingga nanti akan semakin membesar. Sehingga perusahaan melakukan yang namanya interest rate swap gitu ya dengan bank, di mana di situ bunganya yang disepakati adalah 8% fix gitu. Kemudian bank menyetujui untuk membayar floating kepada perusahaan tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah currency swap. Currency swap ini adalah kontrak di mana dua pihak menukar pokok dan bunga pada mata uang yang berbeda. Kalau tadi kan lebih ke pertukaran bunga gitu ya, kalau ini pertukaran mata uang yang berbeda.